Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Al-Muqtada Haikal dengan nomor BP 240081 dan kawan saya. Dan saya Afan Farazi dengan nomor BP 240083. Saya Abel Oyama dengan nomor BP 0077. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan sebuah materi yang berjudul analisa dan perancangan sistem informasi. Yang pertama akan dibacakan oleh saudara kita Abel Oyama. Pada Abel Oyama kami persilakan. Pengertian dan tujuan konsep dasar dari perancangan sistem. Pengertiannya, suatu proses penentuan arah atau langkah-langkah yang dilakukan untuk mengembangkan suatu sistem informasi agar sistem berjalan lebih efektif dan efisien. Tujuannya menentukan arah dan ruang lingkup sistem agar sistem yang dibuat sesuai dengan kebutuhan pengguna, mengidentifikasi kebutuhan informasi supaya sistem mampu menyediakan informasi yang dibutuhkan, menentukan prioritas pengembangan, memerlukan urutan prioritas sistem yang lebih penting untuk dikembangkan terlebih dahulu, mengoptimalkan sumber daya agar penggunaan waktu, biaya, dan tenaga lebih efisien, mengurangi risiko kegagalan sistem dengan perancangan yang tepat, potensi kesalahan dapat diminimalisir. Nah, selanjutnya yaitu ada alat bantu perancangan sistem dan alat teknik untuk membantu perancangan sistem yang terbagi menjadi dua. Yang pertama ada alat pemodelan seperti UML atau Unified Modeling Language. Yang kedua ada Data Flow Diagram atau DFD, serta alat fisik atau perangkat lunak seperti perancangan dibantu dengan komputer dan CAS. Yang pertama yaitu perangkat lunak berbasis web. Apa itu perangkat lunak berbasis web? Yaitu seperti sistem Trawek membantu agen perjalanan mengelola pemesanan secara efisien. Perangkat lunak yang terhubung ke GDS yang seperti Travelomatic menyediakan data inventaris dan harga berbagai maskapai secara real time. Yang kedua, aplikasi mobile. Aplikasi seperti M-Airlines, sistem tiket.com dirancang untuk diakses melalui perangkat seluler dengan teknologi WAP atau aplikasi modern yang kompatibel dengan Android dan iOS. 3. Yaitu sistem manajemen. Sistem ini membantu mengelola akses pengguna, mengirim notifikasi email atau SMS yang untuk dikonfirmasi serta menghasilkan tanda terima dan faktur secara otomatis. Selanjutnya, aliran sistem informasi lama atau ASI lama. Aliran sistem informasi atau ASI lama adalah metode lama dalam mengolah data yang sering bersifat manual dan tidak efisien, seperti pencatatan menggunakan formulir fisik dan pemrosesan data tanpa database. Aliran ini biasanya memiliki kelemahan dalam hal efisiensi waktu, akurasi, dan kesulitan dalam pencarian serta pelaporan data. Sebagai contoh, sistem lama seringkali masih mengandalkan entry data manual, penyusunan jadwal fisik, dan laporan yang dibuat secara berulang jika terjadi kesalahan. Contoh ASI pemesanan tiket pesawat. 1. Latar belakang. Pada sebuah agen perjalanan, proses pemesanan tiket pesawat mesti dilakukan secara manual. Calon penumpang harus datang langsung ke agen atau melakukan pemesanan via telepon. Kemudian petugas mencatat data pelanggan dan jadwal penerbangan di buku catatan.
Sistem ini sering menyebabkan antrian panjang dan kesalahan penulisan data, keterbatasan dalam pengecekan ketersediaan kursi, dan lamanya waktu proses pencarian data. 2. Rumusan masalah. Bagaimana proses pemesanan tiket pesawat dilakukan secara manual? 2. Manual apa kendala apa yang muncul dalam proses pemesanan manual? 3. Bagaimana alur informasi dari pelanggan hingga tiket diterbitkan? 3. Batasan masalah. 1. Hanya membahas pemesanan tiket pesawat domestik. 2. Fokus pada proses pemesanan dan pencatatan data pelanggan. 3. Tidak membahas sistem aplikasi atau pembayaran digital. 4. Cara pengumpulan data, observasi, wawancara, dan dokumentasi. 5. Analisis sistem yang sedang berjalan. Pada sistem yang berjalan saat ini, pelanggan datang ke loket dan menyampaikan data diri beserta jadwal penerbangan yang diinginkan. Petugas kemudian mencari data penerbangan secara manual atau dari buku jadwal. Jika tersedia, petugas mengisi formulir pemesanan dan mencatat data pelanggan ke dalam buku. Selanjutnya, tiket dicetak manual atau ditulis dalam kwitansi pemesanan. Proses ini lambat, tidak real time, dan rentan salah tulis. Berikut adalah voucher yang pada ASI pemesanan tiket pesawat. 1. Pelanggan datang atau telepon. Petugas menerima permintaan, mencari jadwal penerbangan pada buku atau brosur. Jika jadwal tersedia, akan langsung ke petugas mencatat data pelanggan ke buku manual, catatan tiket, kwitansi manual, tiket diserahkan kepada pelanggan. Kalau tidak, petugas memberikan informasi jadwal yang tidak tersedia. Nah, setelah penyampaian materi dari rekan-rekan saya dan saya, berakhir pula presentasi kita pada hari ini. Jika terdapat kesalahan kata atau kata-kata yang tidak pantas dari mulut kami bertiga, mohon dimaafkan karena salahnya kepada yang salah. Mohon dimaafkan. Sekian presentasi dari kami. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.